Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Hoeria dari kelas D semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, ini materi yang sudah saya rangkum, ada 10 materi, dan ini materi-materinya. Materi pertama, akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu, yaitu ikatan, sedangkan menurut istilah, akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan. 2 rukun utama. Yang pertama, an-nafyu, itu penafian, menafikan atau meniadakan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-isbat, yaitu penetapan, menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah secara hakiki. Ada juga syarat syahadat. Yang pertama, al-ilmu, yaitu memahami maknanya, bukan sekedar diucapkan. Yang kedua, al-yakin, yaitu yakin sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, ada al-qabul, yaitu menerima dengan ikhlas dan tidak sombong. Yang keempat, ada al-inqiyad, tunduk dan patuh pada aturan Allah, sami'na wa ata'na. Yang kelima, asidku, jujur dalam beriman, tidak bermuka dua atau munafik. Yang keenam, ada al-ikhlas, beramal murni karena Allah, bukan karena riya atau ingin dipuji. Yang ketujuh, al-mahabbah, yaitu mencintai Allah secara tulus yang dibuktikan dengan pengorbanan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengingkari togut, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua, Islam sebagai agama wahyu. Definisi dan dasar utama. Agama wahyu, asas akidah, perbedaan dengan agama budaya. Karakteristik ajaran, membawa maslahat sesuai fitrah. Secara bahasa, Islam adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Secara istilah, Islam adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Karakteristik Islam sebagai agama wahyu. Yang pertama, ada sumulia atau komprehensif, yaitu merangkumi seluruh aspek kehidupan, baik vertikal, hubungannya dengan Allah, dan baik horizontal, baik secara politik, sosial, ekonomi, sains, dan ekologi. Yang kedua, alamiah atau universal, yaitu berlaku sepanjang zaman untuk seluruh bangsa tanpa mengira latar belakang budaya atau geografi. Yang ketiga, ilahiyah atau robbaniyah, yaitu bersumber dari Allah, dari wahyu Al-Quran dan hadis, menjadikannya kebenaran mutlak atau absolut. Yang keempat, ihsaniyah atau sesuai fitrah, yaitu sejalan dan kecenderungan semula jadi manusia yang suka akan kebaikan dan keamanan. Yang kelima, waqi'iyah atau realistik, yaitu boleh diamalkan dalam kehidupan nyata, memberikan penyelesaian atau solusi kepada masalah manusia dan tidak membebankan. Yang keenam, wasatiyah atau sederhana, pertengahan, yaitu tidak ekstrim kanan, radikal, dan tidak ekstrim kiri, liberal. Yang ketujuh, al-wuduh, yaitu jelas. Segala ajarannya jelas, mudah dipahami, dan tidak samar-samar atau abu-abu. Yang kedelapan, al-jam'u baina as-sabat wal murunah, yaitu perpaduan antara konsisten dan fleksibel. 3 tonggak utama Islam. Islam berdiri di atas 3 kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama yaitu akidah, keyakinan dan keimanan. Yang kedua syariah, yaitu peraturan dan hukum ibadah atau muamalah. Dan yang terakhir akhlak, manifestasi iman melalui tingkah laku yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk. Materi ketiga, perkara yang dapat membatalkan akidah. Yang pertama ada ar-ridho, yaitu batal, murtad, keluar dari Islam. Ada 3 macam. Yang pertama, ridho karena niat, ridho karena ucapan, dan yang terakhir ridho karena perbuatan. Kedua, syirik, yaitu menyekutukan Allah yang terbagi menjadi 2, yaitu ada syirik akbar, yaitu besar, ada syirik asghar, yaitu kecil. Dan yang ketiga, mengaku sebagai nabi atau percaya nabi baru, mengikuti atau mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW seperti ajarannya Ahmadiyah atau fenomena nabi palsu lainnya
Yang keempat, menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Berani mengubah hukum Allah yang sudah jelas, misalnya melegalkan perzinaan atau menghalalkan riba. Yang kelima terakhir, paham modern yang menghilangkan peran Tuhan, yaitu mewaspadai ideologi seperti ateisme, liberalisme ekstrim atau fraksi peramalan, yaitu zodiak, cek hodam di medsos yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Materi keempat, integrasi akidah dan dakwah itu ada 5. Yang pertama, hubungan tak terpisahkan. Jadi, akidah dan dakwah adalah satu kesatuan. Dakwah bukan hanya tugas ustadz atau kiai, melainkan kewajiban setiap muslim sesuai kapasitasnya. Yaitu seperti sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Yang kedua, tujuan utama dakwah yaitu bertujuan untuk meluruskan akidah umat, mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya tauhid, dan mengubah perilaku buruk menjadi baik, dari maksiat menjadi taat. Yang ketiga, karakteristik dakwah yang benar. Ada 3, yaitu yang pertama rahmatan lil alamin, yang kedua metode yang santun, dan yang terakhir memberi kemudahan. Yang keempat, dakwah sebagai benteng negeri. Kehadiran orang-orang yang berdakwah memperbaiki keadaan, muslihun, menjadi benteng yang mencegah suatu negeri dari ajab atau kerusakan. Dan yang terakhir, yang kelima, tantangan dan peluang modern. Niat, yaitu tantangan terbesar adalah menjaga keikhlasan agar tidak terjebak pada popularitas atau materi. Dan teknologi, di era digital, medsos harus dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang tidak bermakna. Materi kelima, Ijatul Islam wal Muslimin part 1 dan part 2. Definisi ijah berasal dari kata al-aziz yang bermaksud keagungan, kejayaan, kemuliaan, dan luhur. Lawan katanya kehinaan. Jadi istilah Ijatul Islam wal Muslimin ialah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya dan tak terkalahkan oleh mereka. 5 keistimewaan ijah umat Islam. Yang pertama, nusirtu birro'bi. Yang kedua, bumi sebagai masjid. Yang ketiga, kehalalan ghanimah. Yang keempat, syafaatul uzma. Dan yang terakhir, agama global. Sumber-sumber ijah bagi umat Islam. Yang pertama itu tauhid, yang kedua loyalty dan ukhuwah, yang ketiga amal soleh, dan yang terakhir budaya ilmu. Pilar kejayaan Islam dan kaum muslimin yaitu ada 5. Yang pertama, mengikuti manhaj nubuwah. Yang kedua, kemajuan sains dan teknologi. Yang ketiga, dakwah sebagai cahaya pembebasan. Yang keempat, doa dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi cobaan. Materi ke-6, wasatiyah dalam akidah Islam pertengahan. Definisi wasatiyah, umat pertengahan, ummatan wasat, yaitu merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 143. Islam adalah agama yang adil, terpilih, dan berada di jalan tengah. Keseimbangan yaitu tidak melampaui batas, ifrad, dan tidak pula meremehkan atau mengurangkan ajaran agama, tafrid. Prinsip utamanya mengutamakan keadilan, musyawarah atau syura, kemaslahatan umat, dan bersifat islahiyah atau perbaikan. Kepentingan wasatiyah dalam beragama itu ada 3, menjaga agama, himayatuddin. Yang kedua, kemudahan agama, dan yang terakhir menolak ekstremisme. Kesan positif wasatiyah ada 2. Yang pertama, menjaga umat, himayatul ummah, dan yang kedua, menjaga negara, himayatul daulah. Terakhir, keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan ada 3. Yang pertama, ilmu dan amal. Yang kedua, khauf atau takut. Dan yang terakhir, dunia dan akhirat. Materi 7, aliran mazhab akidah. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah, yaitu keyakinan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, dan kebangkitan yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad sahabat, serta diteruskan oleh ulama mayoritas umat Islam. Yang kedua, Khawarij. Latar belakangnya lahir akibat arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tokohnya Nafi bin al-Ajraq. Yang ketiga, Syiah. Latar belakangnya itu pendukung Ali bin Abi Thalib, muncul setelah perang Siffin. Tokohnya Abdullah bin Saba, Yahudi. Yang keempat, Mu'tazilah. Latar belakang
aliran rasionalis Islam, lahir di akhir dinasti Umayyah. Tokohnya Basil bin Abtah. Yang kelima, Murji'ah, dari kata azma'a, yaitu menangguhkan atau hukum ditunda. Pendirinya Al-Hasan bin Muhammad. Yang keenam, Najjariyah, pengikutnya Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar. Tokohnya Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad. Yang ketujuh, Jabariyah, yaitu dari kata jabar, memaksa. Yang kedelapan, Musyabihah dan Mujasimah. Musyabihah yaitu sifat Allah dengan sifat atau perbuatan makhluk, dan Mujasimah meyakini Allah berjasad. Materi ke-8, bahaya liberalisasi akidah, definisi dan asal-usul liberalisme. Akar pemikiran bermula dari Barat sebagai gerakan pencerahan untuk membebaskan akal dari dogma agama gereja yang dianggap menghambat kemajuan sains. Diktum utamanya menjunjung tinggi kebebasan individu secara mutlak. Di Barat, ia membawa kepada pahaman bahwa Tuhan telah mati, God is dead, dan pemisahan total antara agama dan sains. Liberalisasi Islam di Indonesia itu ada jaringan Islam liberal atau disingkat CIL. Isu-isu kritikal yang dibangkitkan, yang pertama, perkawinan beda agama, yang kedua, pluralisme salam, yang ketiga, liberalisasi ibadah, yang keempat, kesesamaan gender atau LGBT. Ancaman terkini, yaitu penyebaran melalui medsos. Kesimpulannya, sikap kritis. Akademisi dan pelajar perlu bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh liberal dan tidak mudah terpengaruh dengan syubhat atau kekeliruan pemikiran mereka. Pendidikan akidah itu penting. Mempelajari akidah adalah untuk meluruskan kepahaman masyarakat dan membentengi diri dari ideologi yang menyesatkan. Materi ke-9, mengikuti dan meneladani Rasul. Kewajiban meneladani Rasulullah SAW. Al-ittiba wal qudwah merupakan konsekuensi dari syahadah Muhammadur Rasulullah. Ketaatan kepada Allah tidak sempurna tanpa ketaatan kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran, perintah taat sering disandingkan, yaitu ati Allah wa atiur Rasul. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia sebenarnya telah taat kepada Allah. Bentuk-bentuk implementasi keteladanan ada 4. Yang pertama, menaati perintah. Yang kedua, membenarkan kabar. Yang ketiga, menjauhi larangan. Dan yang terakhir, ibadah mengikuti sunnah. Langkah menjadi pengikut yang setia, yaitu mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, dan kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah, mengenali kepribadian dan rutin harian Nabi. Mengenali Nabi dengan lebih dekat akan menumbuhkan rasa cinta yang mendorong kita untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW secara total. Mencintai Rasulullah melebihi segalanya. Iman seseorang tidak sempurna, sehingga dia mencintai Rasulullah lebih dari ibu bapanya, anaknya, dan seluruh manusia. Senantiasa merujuk kepada sunnah dalam setiap tindakan harian, seperti cara berpakaian, makan dengan membaca basmalah, dan cara berjalan, dan lain-lainnya. Materi yang ke-10, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hakikat beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman dan sebagian dari kepercayaan kepada alam gaib. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran tentang kedekatan hari kiamat sejak 14 abad yang lalu. Diibaratkan seperti jarak 2 jari yang dirapatkan. Kiamat hanya akan berlaku ke seburuk-buruknya makhluk apabila nama Allah sudah tidak lagi disebut di muka bumi. Peristiwa tiupan sangkakala dan kebangkitan. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Tiupan kedua membangkitkan semula manusia untuk dihisab di padang mahsyar. Padang mahsyar yaitu digambarkan sebagai bumi putih bersih yang rata seperti tepung putih yang murni. Keadaan manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut atau hufat, tidak berpakaian, dan belum dihitan atau tidak dihitan. Proses hisab, mizan, dan syafaat ada 4. Yang pertama, syafaat ujma. Yang kedua, al-mizan, yaitu timbangan. Yang ketiga, syafaat tauhid. Yang terakhir, masuk surga tanpa hisab. Jembatan sirat dan kehidupan abad. Sirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam.
kelajuan manusia menyeberanginya bergantung pada amal soleh di dunia. Telaga Kausar, yaitu kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Keabadian, setelah keputusan muktamad, kematian akan disembelih sebagai simbolik bahwa penghuni syurga dan neraka akan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kesimpulannya, dunia adalah tempat menanam, manakala akhirat adalah tempat menuai hasil. Bekalan terbaik untuk menghadapi perjalanan panjang akhirat adalah takwa. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir dan telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.